Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dalam monolog bola. Tentunya aku akan membahas tentang update terkini Timnas Indonesia dan perkembangannya menjelang laga yang cukup krusial. Tapi sebelum jauh menonton video ini, aku minta ke teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di akun ini. Kita mulai monolog bola kali ini dengan topik 6 pemain dipastikan absen membela Timnas Indonesia melawan Cina. Seperti kita ketahui bahwa Timnas Indonesia sudah melakoni TC yang ada di Bali. Besok dijadwalkan Timnas Indonesia skuad Garuda akan ke Jakarta untuk persiapan melawan Cina di tanggal 5 Juni 2025. Nah, di sini aku akan ngebahas bagaimana perkembangan Timnas terupdate yang teraktual, bagaimana perkembangan para pemain yang menjalani TC di Bali selama sepekan ini. Nah, update terbaru adalah 6 pemain dipastikan absen membela Timnas Indonesia ketika melawan Cina di tanggal 5 Juni 2025. Nah, siapa saja itu akan aku bahas di sini. Sebanyak 6 pemain yang dipastikan absen membela Timnas Indonesia kala menjamu Timnas Cina di Stadion GBK Jakarta. Nah, 6 itu siapa saja yang pasti dipastikan tidak akan membela ataupun absen di laga yang sangat amat krusial ini adalah yang pertama Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand dipastikan tidak akan membela Timnas Indonesia karena sedang menjalani sanksi 1 kali pertandingan karena akumulasi kartu kuning. Nah, berbicara siapa pengganti Marcelino, tentunya di sini ada banyak sebenarnya kalau kita ngomongin siapa saja pengganti dari Marcelino Ferdinand. Karena di sini ada pemain-pemain beken ataupun pemain-pemain yang bisa diandalkan di sektor tengah. Yang pertama yaitu siapa lagi kalau bukan sang Profesor Tom Haye. Nah, ini menjadi opsi yang sangat banyak ketika kita ngomongin di posisi tengah karena ada Tom Haye, terus kemudian ada João Palhinha, terus kemudian ada Ricky Kambuaya yang tendangannya efek jahenya itu sangat. Bahkan kemarin ketika ketemu dengan Erick Thohir, dia digurauin, nanti umpannya seperti yang kemarin lagi ya, wow, ketawa-ketawa itu. Nah, kemudian juga ada Ivar Jenner, pemain muda kita, dan satu lagi adalah Nathan Choon. Nah, ada juga opsi ketika Patrick Kluivert memanggil Egy Maulana Fikri, dan itu bisa saja nanti Egy Maulana Fikri bisa ditaruh di second striker. Nah, yang kedua siapa? Yang kedua adalah kiper andalan Timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Martin Paes. Sama seperti Marcelino Ferdinand bahwa Martin Paes juga sedang menjalani sanksi larangan 1 kali pertandingan karena akumulasi kartu kuning. Nah, berbicara kiper kita punya 5 pemain. Jadi Martin Paes dipastikan absen, kemudian ada 4 pemain ataupun 4 kiper yang bisa diandalin. Salah satunya adalah Emil Audiro Mulyadi dan kemungkinan besar Patrick Kluivert akan memasang Emil Audiro Mulyadi karena memang secara pengalaman dia berada di Serie A dan kemudian sekarang di Palermo dan masih menjadi pemain Como yang statusnya dipinjamkan ke Palermo di Serie B Liga Italia. Meskipun ada Hernando Ari, ada Nadeo Argawinata, dan Reza Arya Pratama. Kemudian pemain selanjutnya yang absen ataupun batal membela Timnas Indonesia ketika menjamu Cina adalah Ragnar Orotmangun. Seperti kita ketahui bahwa Ragnar Orotmangun di awal itu sudah tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert karena dia sedang mengalami cedera dan sekarang fokus pada penyembuhan. Nah, di posisi penyerang kiri Patrick Kluivert sudah memanggil pemain veteran, siapa lagi kalau bukan Stefano Lillipali yang sekarang umurnya sudah 35 tahun dan dia masih menunjukkan perform yang cukup bagus ketika berada di Liga 1 Indonesia. Pemain keempat yang batal membela Timnas Indonesia ketika menjamu Cina adalah Septian Bagaskara, striker Dewa United. Sebenarnya secara perform
di Liga 1 Indonesia di musim 2024-2005 ini sangat menarik sekali, sangat apik sekali dia bermain. Tapi kemudian dia mengalami cedera, akhirnya Patrick Kluivert mengganti siapa lagi kalau bukan Beckham Putra Nugraha, ya, gelandang Persib Bandung yang telah mempersembahkan trofi Liga 1 2024-25 dipanggil oleh Patrick Kluivert. Secara statistik memang tidak jauh berbeda antara Beckham Putra dengan Septian Bagaskara. Beckham Putra sudah mencatatkan 29 kali pertandingan, kemudian 6 gol dan mencatatkan 3 assist. Nomor 5 pemain yang dipastikan batal membela timnas Indonesia skuad Garuda Indonesia adalah Eliano Reynes. Ya, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari skuad timnas Indonesia karena dia fokus menemani istrinya yang akan melahirkan pada pas banget ketika timnas Indonesia melakoni 2 laga yang sangat amat krusial melawan Cina dan Jepang. Nah, pemain ke-6 yang dipastikan lagi absen ketika membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang adalah Sandy Walsh. Ini adalah kabar buruk ketika berada di posisi sayap, yaitu Eliano, kemudian Sandy Walsh. Sandy Walsh mengalami cedera dan dia harus fokus pemulihan bersama klubnya yaitu Yokohama Marinos di Jepang. Jadi dia sudah mengatakan, membuat pernyataan bahwa dia sangat sedih sekali tidak bisa membela timnas Indonesia ketika laga yang sangat krusial. Nah, kabar terbaru soal posisi antara Eliano dan Sandy Walsh yang diplot sebenarnya ini ada 5 pemain yang menjadi opsi sayap kanan, yaitu Eliano Reynes, kemudian Sandy Walsh dan Kevin Dick, dan siapa lagi kalau bukan Asnawi Mangko Alam, dan tentunya adalah Yaakob Sayuri. Nah, berbicara soal peluang siapa yang bakal dipasang oleh Patrick Kluivert di sayap kanan, kalau menghitung adalah Kevin Dick sebenarnya yang punya pengalaman di Eropa, tapi 2 kali pertandingan terakhir, bahkan ketika dia menjalani laga di final Piala Denmark bersama klubnya FC Copenhagen melawan Silkeborg di tanggal 29 Mei 2025 kemarin, Kevin Dick juga bermain tidak full atau dia bermain selama 70 menit. Jadi dia sebelumnya juga punya riwayat yang cedera hamstring dan itu menjadi tanda tanya besar ketika nanti bergabung dengan timnas Indonesia. Opsi yang paling realistis ketika di sayap kanan nanti, Patrick Kluivert bisa saja memainkan Asnawi Mangko Alam. Asnawi Mangko Alam selama ini memang kemarin tidak dipanggil oleh timnas Indonesia, tapi sebelumnya Asnawi Mangko Alam menjadi langganan ketika di era Sintayong, bahkan menjadi kapten timnas Indonesia. Dan dia bermain reguler juga di Liga Thailand. Jadi opsi ataupun alternatif yang mungkin menjadi solusi di sayap kanan adalah Asnawi Mangko Alam. Alternatif kedua adalah Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri bisa agak mundur ke belakang, dia menggantikan posisi Sandy Walsh ataupun posisi Eliano Reynes ataupun Asnawi Mangko Alam. Tapi siapapun yang bakal dipasang oleh Patrick Kluivert, kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut, ataupun Patrick Kluivert akan memanggil 1 pemain lagi di posisi sayap kanan. Oke guys, itu dulu monolog bola kali ini, dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen di akun ini. Kita ketemu lagi di monolog bola selanjutnya, dan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.